Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali. Sekalipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir. Mari kita satukan hati kita satukan pikiran kita datang kepada Tuhan. Maka Dia Allah yang maha hadir itu akan hadir bersama-sama dengan saya yang ada di tempat ini, bersama-sama dengan saudara yang ada di rumah, dan kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan lewat firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini buat segala kebaikan, rahmat, anugerah Tuhan yang limpah dalam kehidupan kami. Sekalipun di saat-saat seperti ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong pada kami, supaya kebenaran firman itu dapat bertumbuh dalam hati kami yang baik, berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi suluh bagi jalan kami, melewati masa-masa yang kelam, masa-masa yang tidak menentu ini. Tapi kami yakin dan percaya Allah yang kami sembah adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa Allah selalu bersama kami dan tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan diri kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Amsal pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-24. Amsal pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayat yang ke-24 sampai 26. Amsal pasal yang ke-30 ayat 24 sampai 26. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan, semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas, pelanduk bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Saudara-saudara, Alkitab sedang menjelaskan kepada kita mengenai binatang-binatang kecil, binatang-binatang yang kelihatannya lemah, binatang-binatang yang tidak dianggap karena bentuk mereka. Tetapi Alkitab menggambarkan, salah satunya Alkitab menggambarkan mengenai pelanduk, saudara-saudara. Apa itu pelanduk? Pelanduk itu adalah sejenis binatang kancil yang kecil. Ada penerjemahan lain, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang lain mengatakan bahwa kelinci itu adalah binatang kelinci. Tetapi pelanduk itu adalah satu binatang seperti kancil yang kecil. Binatang ini tidak memiliki senjata sama sekali. Binatang ini kalau binatang lainnya memiliki taring, memiliki tanduk, memiliki buntut yang kuat atau cakar yang kuat, cakar yang tajam. Tetapi binatang ini tidak memiliki senjata alamiah sama sekali. Binatang ini adalah satu mangsa yang enak bagi pemangsa-pemangsa, predator-predator yang ada. Tinggal kejar, begitu tangkap, dia gak bisa bela dirinya sendiri, langsung makan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, pelanduk adalah bangsa yang lemah, tetapi dia mendirikan rumahnya di atas bukit batu. Dia membuat rumahnya di atas bukit batu. Saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan, kita harus mengakui, sadar atau tidak sadar, kita akui atau tidak akui, tetapi kita adalah bangsa yang lemah. Kita adalah makhluk yang lemah. Kita gak memiliki senjata yang kuat untuk kita menghadapi kejamnya dunia ini. Kita tidak memiliki satu kemampuan yang mumpuni untuk kita dapat menghadapi perubahan gejolak dunia. Saat ini kita ada di dalam satu keadaan yang membuktikan kepada kita bahwa kita adalah bangsa yang gak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin membanggakan diri kita dengan saya memiliki ini, saya memiliki itu, saya punya ini, punya itu. Tetapi keadaan yang sedang terjadi saat ini, keadaan di mana dunia sedang digoncangkan dengan COVID-19, justru menyadarkan kepada kita bahwa kita gak bisa berbuat apa-apa. Harta kekayaan kita mungkin bisa menolong kita, tetapi tidak banyak. Kemampuan kita mungkin berolahraga setiap hari, kita mungkin melatih tubuh kita. Tetapi itu juga tidak terlalu menolong, saudara-saudara. Ada banyak orang-orang yang terkena dan orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat. Itu membuktikan kepada kita bahwa kita adalah bangsa yang lemah.
Di dalam pasal yang terkenal, pasal yang paling terkenal di dalam Alkitab, Mazmur pasal yang ke-23, Daud menggambarkan dirinya sebagai domba. Apa itu domba? Domba adalah binatang yang lemah, binatang yang sama seperti pelanduk tadi. Seluruh tubuhnya adalah mangsa yang enak buat predator-predator. Predator tinggal, apalagi domba nggak bisa berlari terlalu cepat. Matanya rabun, nggak bisa melihat terlalu jauh. Domba adalah binatang yang bodoh. Tetapi apa yang dia punya? Apa yang domba punya? Domba memiliki gembala. Saudara-saudara, kita adalah bangsa yang lemah. Kita adalah makhluk yang lemah. Kita harus akui itu. Bahwa kita adalah manusia yang gak memiliki kemampuan, gak memiliki senjata untuk menghadapi kejamnya dunia ini. Tetapi satu hal yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Pelanduk bangsa yang lemah. Domba bangsa yang lemah. Tetapi mereka memiliki satu hal. Apa itu? Pelanduk membuat rumahnya di atas bukit batu. Domba mempercayakan kehidupannya kepada gembala. Sebagai makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghadapi kejamnya dunia yang sedang terjadi saat-saat ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari buat rumah kita di atas gunung batu. Di atas sesuatu yang kuat, di atas sesuatu yang tidak pernah berubah oleh keadaan zaman. Di atas sesuatu yang tidak pernah kalah oleh keadaan zaman. Apa itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman ini yang tidak pernah kalah oleh keadaan zaman. Firman ini yang tidak pernah lekang oleh waktu. Mari jadi seperti seekor domba. Lemah, tetapi dia mempercayakan hidupnya untuk mendengar kata-kata gembala. Kita memiliki seorang gembala yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Saat-saat yang seperti ini, jangan dengar kata orang. Dunia sedang mencoba untuk menggoyahkan kita. Dunia sedang mencoba untuk menarik kita dari Kristus. Tetapi jangan dengar mereka. Dengar apa kata gembala agung kita berkata kepada kita. Apa yang dia katakan? Jangan takut, aku beserta dengan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat-saat seperti ini. Asalkan apa? Kita mau bangun hidup kita di atas gunung batu. Kita mau bangun hidup kita. Kita mau pasrahkan hidup kita untuk ada di gunung batu itu. Ada di dalam gunung batu. Ada di dalam pengawasan gembala. Bukan berarti kita tidak mendengar kata-kata yang menakutkan kita. Waktu pelanduk itu lari ke gunung batu, ke rumahnya yang kuat itu. Dia masuk ke rumahnya yang kuat itu. Apa yang terjadi? Serigala atau singa atau macan yang sedang mengejar dia. Mereka berusaha untuk menggapai kepada pelanduk itu. Pelanduk itu berdiam diri di dalam rumahnya. Dia dengar suara singa yang sedang kelaparan itu. Dia dengar dengusan serigala yang sedang mengejar dia. Tapi apa yang terjadi? Dia aman dalam lindungan gunung batu itu. Asalkan apa? Dia tidak keluar dari gunung batu itu. Domba yang sedang masuk ke dalam lembah kekelaman. Saya sering katakan, pada waktu mereka masuk ke dalam lembah kekelaman, mereka melihat pandangan mereka melihat kegelapan. Mereka melihat kematian. Tetapi mereka harus mengarahkan telinga mereka untuk mendengar apa? Suara gada dan tongkat Tuhan diketuk-ketukkan untuk menuntun langkah mereka. Saudara-saudara, di tengah dunia yang sedang terjadi saat ini, ada banyak kata-kata yang mencoba untuk menakutkan kita, membuat iman kita lemah, membuat kita tidak percaya akan kekuatan Tuhan, mencoba untuk menarik kita dari iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini, jangan dengar kata mereka,
Jangan dengar pembicaraan mereka. Karena itu semua hanyalah tipuan iblis untuk membuat kita lemah, membuat kita hancur. Dengar kata Tuhan. Jangan sampai kata-kata itu membuat kita keluar dari iman kita. Keluar dari gunung batu kita. Tetap tinggal di dalam iman kita. Tetap tinggal di gunung batu itu. Karena di dalam gunung batu itu sekalipun kita mendengar suara-suara yang menakutkan kita, tetapi kita aman di dalam gunung batu itu. Di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita tinggal di dalamnya, kita dengar suara-suara yang menakutkan, tetapi kalau kita tidak keluar dari firman ini, maka kehidupan kita dijamin oleh Tuhan. Mari terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari terus percaya bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Ada gada dan tongkat Tuhan yang beserta dengan kita. Percaya itu, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang diberkati dengan limpah oleh Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan lagi, saudara-saudara. Mari kita kembali satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami kembali mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kepada kami, Tuhan. Tuhan tolong kepada kami. Kami diingatkan kembali bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong kami. Tuhan adalah satu-satunya kekuatan kami. Tuhan adalah satu-satunya kebenaran kami, perisai kami yang tidak pernah mengecewakan kami. Tolong kami supaya kami terus tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran firman-Mu itu adalah gunung batu bagi kami, Tuhan, yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Tolong kami supaya kami tetap tinggal di dalamnya. Sehingga sekalipun bumi ini bergoncang, sekalipun ombak badai kehidupan menerpa kehidupan kami tetap tegar di dalam Tuhan. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tolong kami, Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan tolong kehidupan kami. Tuhan tolong kami supaya kami selalu dapat tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam dan oleh Roh Kudus selalu menyertai kita dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.